Selamat siang Pak Arto. Pada siang hari ini, kelompok kami akan menjelaskan simulasi analisis SWOT yang kami pilih di Puncak Puspo Adi, Kulon Progo. Saya sendiri, Pauline Alvinsia Ferdinandus dengan NIM 19221014, dan ada Dewa Ayuga Mitri dengan NIM 19221011, Ida Ayu Kade Cintiawati dengan NIM 19221012, Nika D. Rahayu Sari dengan NIM 19221013, dan Felix Siap dengan NIM 19221020. Lalu, untuk pembahasannya, kali ini kami akan menjelaskan tentang pembahasan pertama, yaitu produk wisata, pembahasan kedua tentang potensi dan masalah, yang ketiga adalah analisis IFAS dan EFAS, yang keempat ada kuadran, yang kelima ada tabel matriks strategi atau matriks SWOT, dan yang keenam adalah strategi pilihan. Untuk produk pariwisata akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ida Ayu Kade Cintiawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk wisata. Baik, yang pertama itu ada atraksi dari Puncak Puspo Ardi, di mana yang pertama atraksi yang dapat kalian lakukan itu adalah bentang alam yang unik, bentangan pegunungan yang mengelilingi Puspo Ardi yang menghadirkan resonansi suara-suara air sungai yang lembut dan unik jika didengar. Selain itu juga ada batuan unik atau yang sering disebut juga dengan watu gembel. Selain itu juga ada flora dan fauna khas pegunungan, potensi budaya yang ada berupa cerita rakyat Dharma Wulan, tokoh pada masa kerajaan Majapahit, dan juga ada kesenian tradisionalnya. Nah, di sini ada beberapa aspek tabel analisis atraksi, yaitu yang pertama ada seni budaya dengan nilai 3, dengan keterangan baik. Yang kedua ada kekayaan alam dan hiburan dengan nilai 3 untuk pemandangan alamnya dan hiburan spot foto dengan nilai 3. Nah, berikutnya ada aksesibilitas. Yang pertama ada sarana dan prasarana, infrastruktur, pembetonan jalan setapak, ada pendapat, habis itu ada tempat parkir, dan juga ada toilet. Selain itu, di sini juga ada aspek tabel analisis dari akses, yaitu ada kemudahan mengakses, di mana kami memberikan nilai 1 karena memang jalan menuju daya tarik masih jalan setapak. Yang kedua, itu kendaraan menuju daya tarik tidak memiliki transportasi umum untuk menuju daya tarik wisata, kami berikan nilai 1, dan untuk kemudahan usaha, akses jaringan GPS kita berikan nilai 1, dan papan penunjuk arah kita berikan nilai 2, yaitu cukup. Baik, selanjutnya itu ada amenitas. Oke, komponen amenitas masih kurang cukup bagi pemenuhan pelayanan untuk wisatawan, di mana masih kurangnya pedagang, hotel, motel, restoran, bar, diskotik, kafe, dan shopping center ataupun souvenir shop di destinasi ini. Berikut ada aspek tabel analisis dari amenitas ini. Yang pertama itu ada fasilitas utamanya, di mana nilainya 3, kami berikan 3, karena memang cukup baik, memiliki luas lebih dari 3 hektar area. Selain itu untuk lahan parkirnya kami berikan nilai 1, karena tidak memiliki lahan parkir yang cukup untuk menampung sejumlah wisatawan. Selanjutnya ada fasilitas penunjang, yaitu souvenir dan toilet, itu masih sangat kurang sekali. Baik, untuk aktivitas yang dapat kita lakukan di destinasi ini adalah tentunya spot foto yang baik, di mana Instagramable, di mana keunikan menjadi daya tarik wisata yang diburu wisatawan untuk berfoto selfie. Yang kedua itu adalah mendaki, di mana keindahan bentangan alam pegunungan yang menoreh membuat orang-orang tertarik untuk mendaki destinasi ini. Selanjutnya ada melihat keindahan flora khas pegunungan yang tersebar di kawasan pegunungan ini. Selanjutnya yang terakhir itu adalah fenomena alam puncak yang jauh lebih menarik. Untuk available package-nya itu kita ada kesenian warga, yaitu berupa tari tradisional, seni pertunjukan, orkes dangdut, dan sholawat. Selain itu juga ada petilasan Dharma Wulan, di mana makanan khas geblek dan minuman jamu tradisional. Selain itu juga ada paket mendaki bukit, di mana paket-paket
ini bisa kalian dapatkan dari lokal tour guide yang ada di destinasi tersebut. Berikut ada aspek tabel analisis ketersediaan paket, di mana aspek yang pertama itu adalah kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata. Adanya paket wisata kami berikan nilai 2 karena cukup memberikan paket wisata, dan yang terakhir itu ada menarik target pasar baru, di mana kami memberikan nilai 1 karena tidak menambah target pasar baru di daya tarik wisata. Oke, yang terakhir yaitu ada ancillary service, di mana pembangunan daya tarik ikonik atau Instagramable untuk memaksimalkan potensi pasar anak muda dengan tren selfie. Baik, ini adalah produk wisata Puspo Ardi, di mana kita sudah memberikan total nilai pada tabel ini, di mana kalian bisa lihat untuk atraksi itu kita mendapatkan nilai 9, untuk aksesibilitas itu kita memberikan nilai 5, amenitas itu kita berikan nilai 6, untuk aktivitas itu kita berikan nilai 10, di mana cukup baik. Untuk available package itu kita berikan nilai 3, kurang baik, dan untuk ancillary service kita berikan nilai 5, kurang baik. Karena masih ada beberapa fasilitas yang memang perlu dikembangkan di destinasi ini. Baik, kita lanjut ke potensi dan masalah dari destinasi ini. Baik, yang pertama, potensi. Potensi pengembangan masih sangat terbuka lebar, permintaan produk pariwisata itu sendiri sangat baik dari wisatawan, peluang dari sudut pandang teknologi juga masih cukup besar dan lebar. Selain itu juga motivasi berwisata di kalangan muda, apalagi untuk mendaki, itu sangat besar. Dan prospek perkembangan pariwisata di Kulon Progo ini diprediksi akan terus semakin meningkat. Oke, kita lanjut ke masalah, di mana untuk masalah, kawasan dari destinasi ini belum tertata rapi, belum tersedia sarana wisata yang cukup, belum tersedia pelang-pelang petunjuk untuk menuju ke area destinasi wisata, belum tersedia sarana air bersih, aksesibilitas menuju lokasi sangat sempit, rawan mobil berpapasan, jadi tidak bisa untuk lawan arah, jadi hanya bisa satu jalur. Selain itu juga belum tersedia pusat cenderamata dan oleh-oleh khas dari desa Sidomulyo ini. Oke, selanjutnya untuk analisis IPAS dan EPAS akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis IPAS dan EPAS. Nah, di dalam analisis IPAS dan EPAS itu terdapat 4 indikator yang dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal disebut dengan IPAS atau Internal Factor Analysis Summary, yang dimana terdapat 2 indikator, yaitu indikator kekuatan atau strength dan indikator kelemahan atau weakness. Kalian bisa lihat di tabel sini, untuk kekuatan strength itu kekayaan alam yang beraneka ragam dan memiliki keunikan, mendapat jumlah 0,60, dan untuk keindahan pemandangan alam mendapatkan jumlah 0,48, dan untuk keanekaragaman potensi flora yang dimiliki mendapatkan jumlah 0,57. Selanjutnya untuk indikator weakness atau kelemahan, yang pertama, kurangnya fasilitas pendukung seperti pelang, petunjuk, parkir, toilet, tempat duduk yang nyaman, mendapatkan jumlah 0,24. Selanjutnya, kurangnya penataan kawasan atau fisik objek belum maksimal, mendapatkan jumlah 0,12. Dan minim aksesibilitas seperti jalan dan moda transportasi mendapatkan jumlah 0,18. Dan belum tersedianya cindera mata khas sebagai unsur memorability mendapatkan jumlah 0,06. Dan belum terlihat adanya upaya promosi mendapatkan jumlah 0,08. Minimnya pengemasan daya tarik wisata oleh pengelola mendapatkan nilai 0,14, dan kurangnya air bersih dan akses sinyal internet atau telepon mendapatkan nilai 0,12.
Selanjutnya untuk faktor eksternal atau EFAS, External Factor Analysis Summary, yang terdapat dua indikator juga, yaitu indikator opportunities atau peluang dan indikator ancaman atau threats. Untuk opportunities atau peluang, kalian bisa lihat di tabel ini, pertumbuhan teknologi komunikasi dan internet menunjukkan jumlah 0,57 dan meningkatnya wisatawan milenial dengan tren selfie mendapatkan jumlah 0,42, pertumbuhan kunjungan wisatawan di Yogyakarta mendapatkan nilai 0,72, pembangunan bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo mendapatkan jumlah 0,64. Selanjutnya untuk indikator ancaman atau threats, yang pertama keterjangkauan rendah dibandingkan destinasi lainnya mendapatkan jumlah 0,68 dan banyaknya destinasi wisata di daerah sekitar atau pesaing mendapatkan jumlah 0,12. Selanjutnya akan menjelaskan analisis dari perhitungan tersebut. Untuk analisisnya sendiri, untuk mendapatkan nilai bobot, saya akan mengambil salah satu poin, yaitu poin strength atau kekuatan. Yang pertama tadi, dengan poin 1, yaitu kekuatan alam yang beraneka ragam memiliki keunikan, nilai bobot 0,16. Dengan perhitungan, nilai jumlah jawaban responden dibagi dengan total nilai responden. Sehingga 19 dibagi dengan 14 mendapatkan hasil bobot yaitu 0,16. Selanjutnya untuk rating didapat dari nilai rata jawaban responden yaitu 19 dibagi dengan hasil jumlah responden yaitu 19 dibagi 5 mendapatkan 3,80. Selanjutnya untuk hasil atau jumlah akhirnya yaitu nilai bobot dikali dengan nilai rating yang mendapatkan hasil 0,16 dikali dengan 3,80 hasil akhir itu 0,16. Selanjutnya analisis EFAS yaitu jumlah bobot dikali dengan rating atau nilai strength terdapat pada nilai tertinggi. Untuk jumlah nilai bobot dikali rating pada poin 1, nilai strength terdapat nilai terendah. Untuk 0,24 jumlah bobot dikali rating pada poin 1, untuk nilai weakness terdapat nilai tertinggi. Untuk 0,06 jumlah bobot dikali rating pada poin 1, nilai weakness terdapat nilai terendah. Untuk 0,72 jumlah bobot kali rating pada poin 1, untuk indikator opportunities terdapat nilai tertinggi. Untuk jumlah 0,42 bobot dikali rating pada indikator opportunities terdapat nilai rendah. Pada indikator ancaman atau threat 0,68 jumlah bobot dikali rating mendapat nilai tertinggi dan pada 0,12 jumlah bobot dikali rating terdapat nilai terendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah saya akan membahas tentang kuadran. Yang dimana kami mendapatkan nilai kuadran melalui hasil penilaian dari total skor dari IFAS dengan EFAS, yang dimana menggunakan diagram Cartesius. Di sini kami menggunakan rumus yang telah ditetapkan, di mana mencari nilai sumbu X, kami menggunakan rumus koordinat analisis internalnya, yakni dengan menggunakan skor kekuatan mengurangi skor total kelemahan yang ada di IFAS, yang dimana kami menemukan skor kekuatan yakni 1,65 dikurangi 0 dari skor total kelemahan yakni 0,94, yang dimana menghasilkan nilai akhir 0,71 di sumbu X. Begitu juga dengan sumbu Y, di mana kami menggunakan rumus koordinat analisis eksternal yang didapatkan dari nilai skor dari EFAS, yakni skor peluang dikurangi skor dari total ancaman, di mana di peluang kami mendapatkan 2,32
dan total skor dari ancaman yakni 0,8, yang dimana pada akhirnya menghasilkan di angka 1,55 di sumbu Y, sehingga kami mendapatkan titik akhirnya yakni 0,71 di sumbu X dan 1,55 di sumbu Y, yang dapat kita lihat di layar sekarang ini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yakni tentang tabel matriks SWOT. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tabel matriks SWOT yang didapatkan dari identifikasi faktor internal dan eksternal. Nah, di sini ada beberapa indikator, yakni yang pertama strength. Strength atau kekuatan. Di sini ada 3 kekuatan, yakni kekayaan alam yang beraneka ragam dan serta memiliki keunikan. Yang kedua, keindahan pemandangan alam. Dan yang ketiga, keanekaragaman potensi flora yang dimiliki. Selanjutnya, yakni weakness atau kelemahan. Di tempat pariwisata ini, kita masih banyak menemukan kelemahannya. Di antaranya, kurangnya fasilitas seperti pelang petunjuk, parkir, toilet, tempat duduk yang nyaman, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada penataan kawasan fisik. Objek belum maksimal sebagai first impression. Yang ketiga, aksesibilitas seperti jalan dan moda transportasi masih sangat minim. Yang keempat, belum adanya toko cendera mata yang khas. Yang kelima, belum terlihat adanya upaya promosi. Yang keenam, pengemasan daya tarik masih minim oleh pengelola. Dan yang ketujuh, air bersih dan akses sinyal telepon internet sangat minim. Nah, selanjutnya yakni opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan teknologi atau komunikasi dan pengguna internet. Yang kedua, meningkatnya wisatawan muda dengan tren selfie. Yang ketiga, pertumbuhan kunjungan wisatawan di Yogyakarta. Dan yang keempat, pembangunan bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo. Nah, adapun strategi SO atau Strength dan Opportunity, strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang pertama, upaya meningkatkan daya tarik dengan landscaping atau penataan taman. Yang kedua, pengoptimalan pemandangan di puncak 1. Yang ketiga, mengoptimalkan pemandangan di puncak 2. Yang keempat, pembangunan gazebo sebagai sarana wisata. Yang kelima, pemberian papan informasi. Dan yang keenam, pembangunan toilet dan kamar mandi. Yang ketujuh, ada pembangunan parkir. Yang ke-8, pembangunan aksesibilitas atau rekayasa jalur. Yang ke-9, pembuatan website resmi. Dan yang 10, pengelolaan media sosial. Selanjutnya yakni strategi WO atau weakness dan opportunity. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Yang pertama yakni ada menggarap potensi daya tarik alam budaya serta potensi flora khas yang ada untuk dikemas menjadi daya tarik wisata yang indah. Yang kedua, pengadaan fasilitas mulai yang paling dasar seperti tempat parkir, pelang penunjuk, toilet, dan tempat duduk yang nyaman. Yang ketiga yakni memaksimalkan potensi pasar anak muda dengan tren selfie dengan pembangunan daya tarik yang ikonik. Atau dalam istilah bahasa yang populer yaitu Instagramable. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Yang pertama ada keterjangkauan lokasi rendah dibanding destinasi lain. Yang kedua, destinasi wisata lain di daerah sekitar banyak atau banyaknya persaingan. Adapun strategi yang akan kami gunakan yakni strategi ST atau Strength dan Threats. Strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Yang pertama, memanfaatkan dan melestarikan kekayaan alam yang ada di puncak Ardi. Yang kedua, meningkatkan daya tarik dan memanfaatkan pemandangan alamnya yang indah seperti pembangunan daya tarik yang ikonik. Yang ketiga, memanfaatkan serta melestarikan keanekaragaman potensi flora yang ada di sana dengan cara membangun cagar budaya yang nantinya bisa dijadikan tempat wisata. Selanjutnya, strategi WT atau Weakness dan Threats. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal, yakni
meningkatkan pembangunan fasilitas penunjang seperti pelang petunjuk, parkir, toilet, tempat duduk yang nyaman. Yang kedua, meningkatkan sistem pengelolaan kawasan pariwisata tersebut, serta mengubah tatanan dari objek pariwisata tersebut, tetapi tidak menghilangkan kealamiannya. Yang ketiga, memaksimalkan pembangunan akses seperti jalan serta meningkatkan moda transportasi. Yang kelima, membangun toko-toko cenderamata sehingga ada peluang untuk masyarakat mendapatkan penghasilan dari sana. Yang kelima, bekerja sama dengan beberapa travel agent agar jangkauan promosinya lebih luas, serta membuat media sosial atau website resmi untuk melakukan promosi. Dan yang terakhir, meningkatkan pengelolaan pariwisata melalui pembentukan regulasi yang jelas, sehingga pengemasan daya tarik wisata bisa dikaji lebih lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Pauline. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi pilihan yang kami dapatkan melalui analisis sebelumnya, yaitu melalui analisis SWOT dan penilaian internal dan eksternal, serta penilaian online yang dilakukan oleh anggota kelompok kami, diperoleh hasil analisis, yaitu ada 5 hasil utama. Yang pertama adalah memanfaatkan potensi daya tarik alam dan budaya yang dikemas menjadi daya tarik wisata yang indah, unik, dan autentik. Lalu 2, memanfaatkan pemasaran online maupun offline, di mana pemasaran online ini melakukan pemasaran melalui sosial media yang tentunya akan banyak dijangkau oleh banyak anak muda. Lalu untuk offline, bekerja sama dengan travel agent untuk memperluas jangkauan promosi atau membuat website resmi sehingga dapat dijangkau pun pelaku pariwisata. Yang ketiga, memanfaatkan pengembangan petunjuk arah sehingga wisatawan tidak mengalami kesulitan saat berkunjung ke puncak Puspo Adi. Ini bisa dilakukan dengan cara pembangunan fasilitas penunjang seperti pelang petunjuk, papan informasi, tempat parkir, toilet, dan tempat duduk. Yang kedua, memaksimalkan pembangunan akses seperti jalan yang layak dan meningkatkan moda transportasi. Untuk yang keempat, yaitu memanfaatkan lahan yang tersedia di puncak Puspo Adi sehingga lahan tersebut dapat dimaksimalkan penggunaannya. Dan penggunaan ini dimaksimalkan terlebih pada souvenir shop, yang dimana jika souvenir shop ini dibangun, ada peluang untuk local community agar berpenghasilan. Dan yang kedua adalah membangun lahan parkir. Untuk yang terakhir adalah memanfaatkan para masyarakat yang ada di kawasan puncak Puspo Adi untuk selalu menjaga kelestarian alam dan budaya yang dimiliki, yang dapat dilakukan melalui cara meningkatkan pengelolaan pariwisata melalui pembentukan regulasi yang jelas, sehingga pengemasan daya tarik wisata dapat dikaji lebih lanjut. Sekian dari saya dan kelompok saya.